Coba deh kalian bayangin orang yang memiliki gangguan jiwa. Kira-kira bayangan seperti apa sih yang pertama kali muncul dalam pikiran kalian? Apakah kalian membayangkan orang yang berbahaya karena ia melakukan tindakan kriminal? Atau kalian membayangkan orang yang sering berkeliaran di jalanan? Sehat seringkali dipersepsikan dari segi fisik, padahal sehat juga berarti loh tentang kesehatan jiwa. Sayangnya, persoalan tentang kesehatan jiwa ini masih dianggap kalah penting dibandingkan dengan kesehatan fisik. Berdasarkan data yang sudah saya lampirkan, generasi muda pada saat ini lebih rentan terkena gangguan kesehatan mental. Ditambah lagi dengan situasi Indonesia sekarang ini yang sedang terkena musibah virus COVID-19 yang menyebabkan terhambatnya seluruh kegiatan yang dengan seharusnya berjalan sangat normal. Salah satu contohnya seperti masa perkuliahan yang pada akhirnya dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh. Dan selama pada masa pembelajaran jarak jauh ini, banyak mahasiswa yang mengaku tertekan dengan keadaan yang sekarang sedang terjadi karena banyaknya hal yang menjadi penyebab seperti tugas kuliah yang diberikan oleh dosen dan hubungan dengan orang rumah yang tidak harmonis dengan kondisi bahwa kita tidak bisa keluar rumah karena mengetahui resiko penyebaran virus yang ada. Bagaimana sih kondisi industri kesehatan mental di Indonesia dan bagaimana cara kita berperan dalam mengatasinya? Indikator kesehatan mental adalah di mana kondisi ini sangat berpengaruh pada aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Seperti di saat bagaimana cara kita dalam berpikir dan bagaimana cara kita dalam bertingkah laku. Apa pentingnya kesehatan mental? Kesehatan mental membuat kita dapat sukses dalam menghadapi berbagai macam tantangan hidup. Dapat juga membuat kita lebih produktif dalam menjalani hari-hari kita dan juga dapat mengambil keputusan yang tepat supaya kita tidak menyesal ke depannya. Dan tentunya dapat juga membina hubungan yang baik dengan orang lain. Meskipun pentingnya kesehatan mental, praktik akan industri kesehatan mental Indonesia masih kurang terakomodasi. Banyak hal yang harus dilakukan agar masyarakat Indonesia berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan mental yang layak. Apa saja penyebab yang ada sehingga industri kesehatan mental Indonesia harus diperbaiki? Poin yang pertama, layanan kesehatan mental yang ada masih belum jadi prioritas. Pada dasarnya, Indonesia tuh memiliki undang-undang tentang kesehatan mental, tetapi pada pelaksanaannya, layanan kesehatan mental ini masih digabung dengan layanan kesehatan umum yang mengakibatkan dana yang diberikan untuk kesehatan mental dan tenaga medisnya harus terbagi dengan layanan kesehatan umum. Dan pada akhirnya pelayanan kesehatan mental pun tidak berjalan dengan maksimal. Poin yang kedua, layanan kesehatan mental Indonesia sangat minim dan tidak merata di negara kita ini. Yang dimana perbandingan antara layanan kesehatan mental dan manusia yang hidup tidak sebanding. Karena rumah sakit jiwa, psikolog, dan psikiater yang jumlahnya sedikit hanya praktik di beberapa wilayah ibu kota. Jika kita melihat ke wilayah Indonesia bagian timur, berbagai macam layanan kesehatan mental pun tidak tersedia sama sekali di sana. Dan yang ketiga, layanan kesehatan mental dianggap mahal oleh masyarakat. Jika kita mengunjungi rumah sakit swasta
yang ada tentu untuk langsung saja kita membutuhkan biaya yang cukup banyak kan. Belum lagi biaya untuk obat-obatan jika penyakit yang kita miliki itu sudah memerlukan obat-obatan. Tetapi layanan kesehatan mental kini sudah terdapat di berbagai puskesmas dan konsultasi online yang tentunya sangat mudah untuk diakses. Poin yang keempat, masyarakat Indonesia kurang aware sama industri kesehatan mental. Mungkin bagi masyarakat yang tinggal di wilayah kota-kota besar sudah mulai tersadarkan dengan adanya layanan kesehatan mental. Tetapi bagaimana dengan masyarakat yang tinggal bukan di wilayah kota-kota besar, melainkan seperti di pedalaman? Tentu mereka tidak gampang kan untuk mendapatkan layanan kesehatan mental tersebut. Dibandingkan dengan dirujuk ke rumah sakit, orang yang memiliki gangguan jiwa masih sering dibilang orang gila, dipasung dan dirantai di desa-desa, dan masih disuruh datang ke tempat ruqyah. Dan orang dengan gangguan mental emosional sering dijudge dengan orang lain ketika mereka berniat untuk mengunjungi psikiater atau psikologi. Orang yang menyediakan dan menggunakan layanan kesehatan mental pun selalu mendapatkan perlakuan dan pandangan yang dibedakan oleh orang normal biasanya. Padahal layanan kesehatan mental yang telah diberikan oleh institusi akan menjadi sia-sia loh jika masyarakatnya saja kurang ramah dan tidak terbuka dengan orang-orang yang memiliki dan menyediakan layanan kesehatan mental. Bagaimana cara kita berperan dalam mengatasinya? Yang pertama, memberikan pertolongan pertama. Seperti contoh, jika kita memiliki teman dekat atau keluarga yang menunjukkan tanda bahwa mereka sedang tidak sehat dalam mental, bantu mereka bangkit dalam masa gelap mereka dengan cara kita mendengarkan saja, menyediakan dukungan seperti menenangkan dan mendengarkan apa yang ingin mereka ceritakan kepada kita, cukup kita dengarkan. Dan poin yang kedua, menghindari tindakan yang dapat memperburuk kesehatan mental orang lain, seperti tidak bereaksi negatif terhadap orang lain, karena situasi tersebut tuh sejujurnya akan lebih memperburuk kesehatan mental seorang. Seperti itu. Demikian jabaran tentang kesehatan mental menurut pandangan saya. Dan kiranya apa yang saya jabarkan ini dapat menjadi pandangan dalam upaya meningkatkan kesehatan mental. Terima kasih.